Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di Info Data, Informasi dari Taruta. Selamat datang di Info Data, informasi dari Taruta. Oke teman-teman, balik lagi bersama kita di sini ada aku Sherina Mislin, saya Diva. Dea, ada gue Silma. Dan di sini kita kedatangan tamu seperti biasanya. Balik lagi nih ada narasumber kita yang kedua kali datang di podcast ini nggak sih, Dey? Dia ketagihan. Ketagihan. Dan kenalin lagi nggak sih? Kenalin Karena dong. dia udah makan. Kayak lo. Dan dia masih menjadi orang yang spesial diundang. Anjay. Tepuk tangan. Kalau kemarin karena ulang tahun, kalau sekarang dia karena abis patah hati. Berkali-kali. Dia patah hati kok dia seneng sih? Karena saya senang di atas penderitaan orang, termasuk anak. Udah kesepil. Iya. Awalnya A, belakangnya I. A. Ada siapa guys? Ada Mutiara. Halo. Sylvia Sarita. Udah kenal. Oh ya udah. Ya kenalin, gue Mutiara. Dan ada temen kita yang di BEM itu terkenal banget pendiemnya, bener-bener pendiem. Kecuali sama satu orang dan kita nggak mau nyepil gitu. Itu gara-gara Persema. Bapak Sema ini ya menerbangkan pesawat ya. Pesawat apa tuh? Pesawat Hercules. Kenalin Pak namanya? Ya, nama gue Muhammad Farhan Nazar. Dipanggilnya? Farhan. Oh, gue kan panggilnya Ahan aja gitu. Kayaknya itu Oh, panggilan panggilan. khusus ya. Oh, ya udah. Bukan gua pas jangan gitu kayak. Jangan nyoba-nyoba lu. Karena udah kedatangan para narasumber dan kita udah kenalan juga, lanjut aja kali ya kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana. Kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana ini ada yang pertama baru kemarin udah Persema selesai. Iya, Persema. Demi apapun gue senang banget Persema kelar. ya, alhamdulillah lancar, walaupun ada nangis-nangis dikit lancar pokoknya mah. Jangan disempil Lagi bagian ditangisin itunya. sama ketuplaknya. Aduh, gue dosa banget. Siapa yang tangisin? Gue. Ada orangnya di sini juga. Gue setiap di spill itu gue minta maaf terus, yakin. Terus juga ada kemarin ada seminar dari Kemenlu, judulnya apa Mutiara? Seminar Kemenlu. Ya, tau gak? Oh, yang FGD. Ya, Iya. judulnya. Iya. Judulnya? Pokoknya ada fokus group discussion tentang organisasi, pentingnya organisasi. Gitu. Terus juga kita nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan berjalannya itu yang pertama ada bakti sosial dari Kementerian KML tanggal berapa Farhan? Bakti sosial. Tanggal Dea kalau bosen sama HP-nya bisa kasih ke tanggal gua. 11 Januari. Oke, di 11 Januari kita ada bakti sosial ke panti asuhan. Terus juga kita ada ekraf. Mau ada apa Ra ekraf? Bakal ada pelatihan SPSS tanggal 16 Januari 2023. Wah, kegiatannya benar-benar mepet banget ya di bulan Januari, kita bakal sibuk banget Iya. guys. Oke, lanjut Diva, kira-kira Silma deh. Aduh, Judul apa kali nih? ini apa Silma podcastnya? Kali ini kita bakal ngebahas tentang introvert vs extrovert. Iya. Kalau menurut lo deh, gue mau nanya dulu nih sebelum kita pembahasan yang lebih kompleks, gue mau nanya dulu, menurut lo ya, lo itu pribadi yang introvert atau extrovert? Atau lo malah belum mengenali siapa lo sebenarnya? Ketara banget gak sih gue tuh introvertnya? Gue gak percaya kalau itu ya. Percaya gak sih Syarin? Gak percaya, aduh. Padahal Soalnya ya di balik pendiamnya dia tuh bener-bener anak yang heboh, yang kalau di kelas tuh gimana sih lo ngerasain dia heboh? Nah, Ara nih sebagai Besti. entah gue mau bilang dia bestie atau musuhnya ya, tapi musuh dalam apa ya? Yang mereka tuh ribut tapi mereka tuh saling sayang gitu. enemy. Emang sayang gue deh. Enggak sih. Kan
Langsung dibuktikan guys. Kalau gua ekstrovert, dominannya ekstrovert. Kalau dipresentasikan dari 100% ekstrovert dan introvert lu tuh berapa persen? Gue udah pernah nyoba, ini nggak 100% akurat, tapi gue udah pernah nyoba itu sekitar 64% ekstrovert, sisanya introvert. Nggak percaya deh kalau cuma 4 kayaknya. 64 ekstrovert. Iya. Ekstrovert 64%. Iya, Jadi Sa. dia dominan. 100 ya, Sherin. Kekurangan. Enggak Sherin. Udah kalau di rumah, Itu tuh ada tesnya deh. iya ada. Boleh spill? Ada. Spill di Google, cari di 16 personalities. Itu ada di 16 personality gitu. Ada Indonesia, ada Mungkin next bakal gua masukin ke deskripsi ya guys. Ini yang bakal di spill sama Dea. Iya. Nah, kita ngomongin Ada yang mau disampaikan dulu sama Diva nih, guys. iya. Seperti biasa ada apa nih, Pak? Ada berita terkini Ada. yang hangat manis. Tapi ini bukan tentang seseorang, melainkan tentang kondisi alam. Oke, di sini seorang peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bernama Erma Yuli Hastin mentweet bahwa wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi berpotensi mengalami badai parah di tanggal 28 Desember. Kebetulan di hari ini tanggal 28 yang dimana daerah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi menjadi lokasi pusat hujan dan badai penghantam siang hingga malam. Dan ada yang bilang, katanya nggak tahu ini benar atau enggak, di Jakarta itu sekarang menerapkan sistem WFH di hari ini aja gitu. Semoga teman-teman yang ada di Jakarta nih khususnya bisa menanggapi bencana itu dengan baik. Semoga badainya nggak Antisipasi. terjadi. Ya, semoga badai itu terjadi. Tapi tetap lebih harus- baik antisipasi. Betul sekali. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Lanjut. Nah, balik lagi nih kita ke definisi introvert dan extrovert tadi. Gue mau nanya-nanya dulu, MBKS kali ya dulu sebagai podcaster kita, Sherina. Gimana pendapat kamu tentang apa sih itu sebenarnya introvert dan extrovert, dan kamu itu sebenarnya seorang introvert atau extrovert? Menurut aku extrovert dan introvert itu pasti ada nggak sih di setiap orang, di setiap manusia tuh kan pasti ada. Cuman mungkin ada yang lebih dominan kayak yang dibilang Kak Dea tadi. Kalau aku sih pribadi kayaknya aku extrovert deh, tapi belum pernah nyoba kayak tes-tes semacam yang dibilang Kak Dea gitu, belum pernah nyoba. Nanti kita coba ya. Tapi dilihat dari kepribadiannya emang extrovert sih. Lo tau gak sih kalau dia misalkan ketemu sudah dada gini tangannya ke atas gitu, mudah menyapa. Iya, iya. Ya, Dia bisa humble. deket sama orang, Yes. bisa Aku tuh beradaptasi. selalu excited kalau ketemu orang. Kayak, Asik. wah, gue pengen gitu. Nggak ada capeknya gitu ketemu sama orang. Enggak. Mantap. Nah, Terus kita langsung ke salam-salam dulu. salam oke. Ada baca gak di tadi Diva abis mengetik-ngetik salam. Tadi tuh kita tuh lagi heboh, tiba-tiba banyak yang nitip-nitip salam ke kita dan itu di luar expect banget guys. Wah, ada 60 juta. Wow. Gue mau bacain yang pertama dong. Boleh Oke, boleh. Yang pertama nih dari Asni, halo Asni. Hai. Orangnya ada di sini ternyata. Mau disapa sendiri nggak? Nggak usah. Oke. Dari Asni, buat teman aku Arifah. Tag podcast ini tepat tanggal 28 Desember, hari ulang tahun kamu. Selamat ulang tahun, cepet-cepet ke Bogor biar kita bisa main. Miss you. Oke, udah lama gak ketemu. Happy birthday. Cie, Siapa Kak tadi? Asni. Arifah. Arifah tuh cewek atau cowok Kak Asni? Cewek. Oh, cewek. Takutnya terjebak lagi ya. Oke, lanjut. Salam yang lanjut. kedua. Lanjut Sherin. Yang kedua ini dari anonim, katanya semangat terus kuliahnya bontot. Yalah bontot. Siapa sih Untuk bontot? inisial siapa? Untuk inisial H, reguler pagi 34. Wih, Wah, siapa siapa? tuh? Siapa sih? Siapa ya? Kayaknya nggak ada yang namanya H.
Diva. Dasar. Dea. Iya, bisa. Bisa masuk. Kita lanjutin atau lanjut ke topik? Lanjut ke topik dulu, guys. Oke, lanjut ke topik. Kan kita tadi udah ngomongin tentang gua yang ekstrovert dan Sherin yang ekstrovert juga. Menurut Ara sendiri, introvert dan ekstrovert itu apa sih? Menurut gua kalau introvert itu lebih banyak menyendiri sih. Dominan pendiam ya. Iya. Terus dia kalau emang diajak ngobrol baru ngomong, kalau enggak ya udah kayak ini yang narasumbernya. Jadi gue mau Apa narik bener nih begitu, salah Farhan? satu narasumber kita. Karena pendapat teman-teman yang lain kan katanya lu tuh anak yang benar-benar pendiam, yang kalau misalkan nggak disapa lu tuh gak nyapa gitu. Iya. Terus kan dia doang. Terbukti. Tapi di dalam diri lu itu ada sisi ekstrovertnya nggak sih, kayak kadang lu excited sama sesuatu hal gitu, atau kadang sama orang yang benar-benar lu kenal lu nyapa duluan gitu, Enggak, sama aja. Enggak nyapa kan nunggu orang itu nyapa. walaupun itu benar-benar deket sama lu. Iya. Itu cuma lu doang dalam keluarga, atau boleh dibuka dulu maskernya nggak sih biar kedengaran suaranya nih? Kalau dalam keluarga itu emang lu nyapa ibu bapak lu itu gimana? Enggak nyapa. Nyapa, diem aja, gini doang. Maksudnya lu pernah ngobrol nggak gitu kayak Ngobrol. ngobrol tentang keseharian pas Enggak. pulang? Enggak, lebih kayak lu cuma tapi lu kayak ditanya nggak sih, kayak lu itu dipancing buat ngomong atau enggak gitu? Maksudnya? Ya misalkan lu baru pulang nih, Iya. kita ini dulu ya, lu baru pulang terus ibu lu nanya, Farhan sayangku baby honey gitu kan. Gimana kegiatannya hari ini gitu? Biasanya yang memulai percakapan itu dari Dari lain orang atau tua. biasa? Dari orang orang lain, tua. ya. Tapi orang tua nggak pendiam juga kan? Enggak. Ramah. Anjay, Apa? itu anaknya doang ya, terus jadi keluarga dingin. Tapi lu bilang anaknya kan Ah, benar. bener-bener introvert banget ya. Kalau diri gue pribadi, kalian pada percaya kalau gue introvert? Enggak. Terbukti. Percaya gue Arsil. Cuma dia doang emang kamu lah sahabat sejatiku. Filipin Asli langsung nengok. Asli sahabat gue diambil. Nggak asli aku padamu. Nah, kan kita udah ngomongin nih. Jadi, asal usul introvert dan extrovert itu dari seorang psikologis terkenal yang bernama Carl Gustav Jung. Dia menciptakan sebuah istilah baru yang bernama introvert dan extrovert dalam karyanya, yaitu Psychology Typen. Gitu. Di tahun 1920-an. Yang dimana itu introvert itu adalah mereka yang lebih banyak fokus pada pikiran dan ide-ide batinnya daripada apa yang terjadi secara eksternal, seperti yang Farhan tadi bilang kan ya. Terus kalau ekstrovert sendiri itu mereka yang lebih mengarahkan perhatiannya dan memiliki energi ke dunia luar gitu. Jadi orang-orang yang kayak kalau introvert itu lebih energinya itu ketika mereka lagi sendiri, dan ekstrovert itu ketika mereka ketemu banyak orang. Farhan pernah ngerasa capek gak sih kalau misalkan abis kegiatan BEM gitu? Kan Capek. ketemu banyak orang, itu capek banget gak sih? Iya. Biasanya itu buat ngembaliin energinya lagi itu gimana? Istirahat, tidur. Tidur. Berapa lama tuh? Berapa ya? Kan biasa ada orang yang sampai seminggu dia nggak mau keluar rumah gitu gara-gara abis bersosialisasi gitu. Enggak sih kalau itu mah. Oh, enggak. Biasa aja. Paling lama Ya setengah hari lah. Lama juga setengah hari. Tapi 12 jam. capeknya itu karena kegiatan atau karena harus bersosialisasi sama orang? Karena harus bersosialisasi. Bersosialisasi. Ya inilah. Bersosialisasi. Lidahnya kebelit. Gini guys, tadi yang dia bilang kan katanya introvert itu cenderung lebih suka pendengar, menjadi pendengar gitu kan. Sedangkan Farhan bilang dia nggak suka namanya bersosialisasi gitu. Bukan nggak suka, lebih ke anti nggak sih? Iya. Anti gitu kan bersosialisasi. Tapi lu suka nggak sih kayak teman lu yang ekstrovert tiba-tiba datang, Farhan hari gue gini nyampe panjang kali lebar, terus kayak lu jengah nggak sih ngedengerin kayak gitu? Apa emang lu suka diem doang gitu ngedengerin? Suka sih kalau orang nyapa duluan. Kalau cerita gitu ya kayak panjang kali lebar curhat gitu bener Suka. suka ngedengerin, jadi bener-bener pendengar yang baik. Jadi kalau mau cerita-cerita banyak ke Farhan
Dia nggak akan bosan ngedengerin celotehan kalian. Paling kalau Ara cerita ke Farhan Gisti dia marah. Jangan disebutin dong. Oh iya. Kita nggak mau ada Mohon yang sudah maaf terjadi. Tapi yang selalu punya cerita tuh Dea, kayaknya Dea nanti abis ini cerita ke Farhan. Langsung. Nah, gue sekarang mau nanya tentang bagaimana teman-teman nih khususnya, nggak cuma Ara atau Farhan doang. Gimana kalian tuh menyadari bahwa kalian tuh lebih cenderung sama introvert atau extrovert? Diva kali, gue pengen Diva ngomong. Tadi bukan ya lu nanya narasumber. Gue nanya sama lu. Cara Ketawanya tuh candu banget. cara ngetahuinnya ya kan kalau si Dea itu ngelakuin yang namanya tes gitu ya. Kalau gua belum pernah nyoba tapi kayak memposisikan diri ini tuh ada di ciri-ciri yang mana gitu. Nah kadang ya introvert juga tapi lebih cenderung kayaknya ekstrovert untuk sekarang ini. Untuk sekarang ini berarti besok lu bisa berbeda kepribadian. Iya, gue beda-beda tau. Jadi tergantung Aku sebenarnya Tergantung dua mood. orang. tergantung lingkungan tergantung Tergantung. apa yang lu temui gak sih? Situasi. Iya, situasinya gitu. Terus juga kayak kondisinya kayak gimana itu bisa jadi pengacu juga. Keren. Jadi lu bisa menempatkan diri lu di posisi yang ketika lu sendirian lu nggak ngerasa kayak sepi gitu, enggak, tapi ketika lu di keramaian pun lu nggak ngerasa kayak itu berisik atau semacamnya. Kayak, dan Ara nggak bisa itu. Ya nggak sih? Iya. Dia nggak sehari di rumah uring-uring nggak? Karena nggak bisa Soalnya- nge-live. Kalau dia nggak ada kegiatan, dia sakit guys. Dia harus capek terus. Iya. Lu ngerasa pernah capek gak sih Ra? Kayak aktivitas lu yang berjibun, apalagi kemarin lu itu di Porsema ya, jujur banget nih, Porsema itu dia bener-bener sebagai seksi acara aktif banget. Terus dia juga jaga stand di Ekrab. Itu lu ngerasa capek gak sih sampai pulang tengah malam gitu? Enggak sih, karena kan ketemu banyak orang, gak kesepian. Bener-bener extrovert lu ya. Jadi yang butuh bantuan biar Ara gak kesepian nih, boleh calling 08 berapa Ra? Enggak ada itu, nanti DM Sekian. aja. Sekalian aku nih gaya sebutin. Jangan. Rasilpah. Biar bisa Iya. nge-live. Pakai underscore ya. Biar banyak yang nonton nge-live biar kayak Ansel. Out. Udah capek. Nah, kalau buat gue bingung ya mau nanya sama Farhan, tapi dia sudah mengakui bahwa dirinya introvert gitu. Tapi Farhan tuh ada keinginan nggak sih pengen gimana ya? Ih gue bosan banget nih gitu. Apa udah? Diem mulu gitu. Ada atau enggak ada yang kayak kan lu jangan diem mulu dong gitu. Ada Ada apa? ada keinginan. Ada keinginan buat nggak pengen diem mulu. Iya, cuman ya susah. Karena udah jadi kepribadian kalau kayak gitu ya. Harus Dan mengubah kepribadian tuh kayak udah jadi diri dia gitu kan. Tapi gue boleh nanya gak, maksudnya tuh susahnya dalam hal kayak menyapa duluan atau sikap lo yang suka diem gitu? Iya, karena susah karena itu sikap suka diem. sikap yang diam sehingga menyebabkan dia Diam nggak bisa menyapa. nyapa orang gitu. Oh, jadi dari sikap Kayak aneh aja gitu kalau nyapa duluan. karena udah jadi Tapi kebiasaan. pernah nggak sekali atau dua kali nyapa duluan gitu? Sama sekali nggak? Oh pernah. Nyapa siapa? Guru, dosen. Nggak tahu, lupa. Pacar Siapa? Tapi kan orang introvert ini kan karena dia diem pernah dikatain sombong dong pasti. Iya. Kayak ih sombong banget nih orang. Gitu. Gimana reaksi lo kalau dikatain gitu kayak? Gue juga beberapa kali ngomong kok kayak lu diem banget sih gitu. Gimana reaksi lo kalau dibilang kayak gitu? Biasa aja sih. Biasa aja. Tapi lu kayak speak up atau lu ngedumel sendiri kalau dibilang sombong? Gak apa-apa. Nanti lu jadi podcaster Enggak kita sih, biasa rekrut. aja. Biasa aja. Biasa aja kayak bener-bener. Jadi nggak ada yang pusing ya? Jadi sebenarnya dia introvert apa es batu? Farhan orangnya ya udahlah jalan Tapi aja. kalau misalkan lu marah tuh gimana? Gue bisa. penasaran sama Nggak bisa orang marah. Gak bisa. nggak bisa marah. Marahnya Oke, paling siap. diem ya. Diam ya, marahnya diam. Lah nggak bisa bedain dong ya? Iya, bedain dia marah apa gitu. Gimana cara lu mengapresiasikan ekspresi lu itu loh? Kayak misalkan lu lagi marah, seneng, kayak kalau ekstrovert kan kelihatan ya. Lu lagi marah ya, gua ngomel gitu. Kalau lu gimana? Diam aja. Kalau marahnya enggak. Ditahan. Besok-besok kalau gua ajak podcast lu diem aja ya. Terus jadi nggak tahu dia marah atau Iya gua nggak tahu. Nah sekarang nih coba ditanya
Kan dia diundangnya dadakan. Iya. Lu kesel gak? Gimana perasaannya? Biasa aja. Bisa aja. Oh, Farhan biasa aja. Kok gua gemes. Kalau dia nanya Farhan yang mana? Farhan yang biasa aja. Ya Farhan cocok dah. Itu bikin video YouTube diam 10 jam. Iya. Tahu jadi miliarder aja. Cuma diem doang. Terus guys, Tapi ada gak sih sisi ekstrovert Farhan? Apa bener-bener yang kayak bener-bener 100% introvert gitu? Kurang tahu sih kalau sisi extrovertnya kayak gimana. enggak, jadi kayak sisi extrovert tuh kayak misalkan tadi menyapa duluan kan dia enggak. Enggak, kalau misalkan sama temen-temen lagi ngumpul gitu. Kayak lu ngobrol apa gitu. Nunggu diajak ngobrol duluan. Tapi sebenarnya gue pernah ngeliat sisi extrovertnya Farhan. Apa? Sama yang tadi disebutin sama Ara, gue nggak mau nyebut lagi. Itu bener-bener kayak apa ya? Ketawa-ketawa yang di luar introvert, tau gak sih? Iya. Ketawa excited gitu kayak. Oh, ketawa rame. Iya, ketawa. Tapi nggak serame gue. Terus ekspresinya itu nggak cuma diem ya, tadi dia bilang bener-bener ada ekspresinya gitu. Oh, berarti Jadi dia tergantung seorang. menyesuaikan seseorang berarti. Iya, gitu gak sih? Iya. Berarti lu belum apa-apa bagi hidup dia gitu. Gue juga gak mau apa-apa di hidup dia. Tapi kalau misalkan itu lu pernah nggak menjalani hubungan gitu kayak persahabatan yang benar-benar sahabat banget, atau lu pernah pacaran atau semacamnya nggak? Enggak. Pacaran nggak pernah? Pacaran pernah. Pacaran pernah. Terus itu gimana? Lama lu hubungannya? Lama. Enggak, gue penasaran kalau misalkan benar-benar pendiam kayak gini, lu pacaran tuh ngapain aja? Kalau masa diem doang, nggak ngobrol atau semacamnya gitu? Bisik-bisik. Ngobrol kalau sama orang yang kenal banget mah. Oh gitu. Iya. Berarti benar introvert tuh yang kalau dia yang menyesuaikan, tergantung orang. Berarti dia bener-bener yang kayak persentasenya tuh jauh banget antara ekstrovert dan introvertnya. Iya, jauh banget. Kayak extrovertnya tuh dia cuma 0,0 berapa persen gitu. Extrovertnya. Iya, extrovertnya Tadi lu bilang introvert. Oke, berantem. Dea. Oke. Lanjut Silma. Enggak ada yang mau nanya. Gue mau nanya deh. Jadi kayak ikut-ikutan Farhan guys. Ini jadi gue yang lemah deh. Iya, kayaknya gue pengen jadi sisi Farhan nih. Gue mau jadi introvert yang diem gitu. Lo lagi apa sih, Yo? Diem. Udah makan belum? Diem. Maaf ya, gue jadi Itu jadi kayak lu apa sih lu gitu. Masalah hidup lu apa? ya Allah, astagfirullah, gue jadi ngerosting orang. Tadi lu ngomong apa, Di? Mau nanya nih, kayak Muti yang ekstrovert dan juga Dea. Dan yang gue lihat nih, mereka kalau ngomong selalu ada aja topik pembahasan. Nah, apa semua orang ekstrovert itu memiliki topik pembahasan sehingga dia bisa nimbul terlebih dahulu di hadapan orang-orang gitu? Siapa yang Ya, jawab? Ajan atau selanjut aja? Boleh dilanjut aja. Farhan mau jawab duluan nggak? Gue mempersilahkan. Gue duluan deh. Gak ada yang mau Kalau misalkan Tadi nanya. Berantem. kayak dia sama Ara harus dipisahkan deh. Kalau gue sih tergantung situasi sama orangnya. Tapi kalau sama dia sih kayaknya emang nggak habis ya topiknya. Beli orang apa? karena dia Enggak. Kayak apa aja orang lewat langsung. karena dia ini ya membawa kabar burung terus ke saya. Pengaruh buruk untuk hidup dia. Sama sih sebenarnya kalau dia nggak terlalu nggak terlalu bisa ada topik ketika dia nggak terlalu dekat sama orang, pasti kehabisan topik kayak aduh gue ngomong apa lagi ya. Tapi lu mikir kayak, Kalau gue misalkan sama pendiam sama yang pendiam sama yang pendiam kayak bener-bener misalkan gue sama Farhan dah sama Farhan nanti misalkan ketemu sama Farhan pasti kayak aduh gue mau ngobrol apa ya gitu kan. tapi ya dia itu kan, gue ngeliat sisi dia ya, kayak misalkan dia datang duluan di kelas. Dulu tuh sebelum ini ya, sering banget kayak dia tuh datang duluan, terus gue datang duluan, kayak di kelas tuh cuma berdua gitu kan. Terus dia nggak ngajak ngobrol gue, dan gue bingung dia mau ngomong apa. Jadi ketika dia fokus, dia tuh nggak bisa yang namanya diganggu gugat, ya nggak sih? Atau emang Bukan, kalau gue itu nggak bisa ada di lingkungan yang terlalu kecil, tapi nggak bisa juga di lingkungan yang terlalu besar. Jadi kayak yang gue bisa di lingkungan rame, tapi nggak bisa yang terlalu rame gitu. tapi dengar tuh yang namanya kayak gitu kepribadian ambivert kayak gitu nggak sih? Apa sebenarnya ambivert itu ada apa nggak sih? Dia tuh orang yang
tengah-tengah antara introvert sama extrovert? Kalau dari apa yang gue cari sebenarnya kan ambivert, beda-beda sih orang-orang itu, ada yang bilang ada yang bilang nggak ada, tapi ada kayak ada orang yang ada kayak sebuah apa ya, ada kayak teori yang menyatakan itu ada social adept introvert, ada introspektif extrovert, susah ya bun. Nah iya, itu jadi kayak orang-orang yang introvert tapi kepribadiannya kayak extrovert, orang-orang yang extrovert tapi kepribadiannya kayak introvert gitu. Itu yang menyebabkan adanya ambivert. Dan ada juga yang bilang nggak ada, karena dari teori yang tadi diberikan, teori Carl Jung itu, dia menyatakan bahwa setiap orang itu punya dua kepribadian, yaitu introvert dan extrovert, cuman bedanya di kadar persentasenya aja. Kayak di dominannya Iya, aja gitu. Iya. Kayak Soalnya sebelum dia ngomong ini tuh gue ngerasa bahwa gue tuh ambivert gitu, kayak gue suka lingkungan yang sepi, tapi gue juga suka keramaian gitu. Tapi ketika gue bener-bener orang yang ini pernah dibahas di podcast kita yang pertama atau kedua, gue lupa. Gue pernah bilang bahwa gue tuh suka keramaian, tapi ketika gue bener-bener kayak level sosialnya itu turun banget, gue ngejauh dari keramaian karena kepala gue sakit gitu, kepala gue langsung pusing, kayak gue bener-bener harus diem sendirian gitu. kalau gue sendiri, iya gue juga banyak orang yang kayak, oh ya gue juga ambivert ya kayaknya gitu. Dan dia juga kayak, kayaknya gue juga yang ambivert dah, karena gue suka sendiri dan gue seneng kalau rame gitu. Tapi ternyata emang persentase antara ekstrovert dan introvertnya itu nggak beda jauh. Beda sama Farhan. Mungkin Farhan beda jauh ya. Iya. Kena roasting lagi. Tapi lo pernah ngerasa lo ambivert gak sih, Ra? Kayak, lo emang ekstrovert banget ya anaknya. Enggak, Lu gue pernah tuh diem? enggak, misalkan contoh kayak kan kita kan banyak kegiatan ya kan sama panitia, kan banyak volunteer gitu. Nah otomatis orangnya dari luar dong yang belum kita kenal. Iya. Nah tapi gue tuh selalu ada pengen ngobrol gitu. Kayak gue tuh pengen nanya nih ke orang ini, mau nggak mau gitu. Jadi gue nggak bisa kalau nggak nanya ke orang yang baru gue temuin Bentar deh, gitu. lu bilang mau tapi bilang mau gak mau tuh maksudnya gimana? Maksudnya mau nggak mau gue tuh harus bisa ngobrol sama orang baru gitu. Kayak gitu. Tapi Kadang ju- gue mikir kayak, ih gue mau nanya apa ya, kayak gitu. Nih, ngomongin lu mau nanya apa gitu, kayak sisi gelap ekstrovert itu apa sih, kayak Terlalu terbuka sih. Apa yang harusnya lu nggak nyesel nggak? Jadi apa yang harus nggak oversharing nggak sih? diceritain malah Oversharing, diceritain. iya, jadi Iya, oversharing, iya. oversharing ya. Iya. Kayak gue nyesel deh tadi ngomong banyak banget gitu. Iya. Iya, gue juga hal kayak Kok gue keceplosan ngomong ini sih? Iya, Gimana sih? Harusnya Iya. nggak usah gitu. itu pada saat kita sendirian. Iya. Terus lu pernah nggak ngerasa kayak tiba-tiba teman lu ngejauh gitu? Tiba-tiba lu kayak ngerasa sendirian, kayak ngerasa Enggak sih. bener-bener social life. Enggak, temen gue banyak. Aduh, sombong. Karena tuh emang bener-bener kayak arah sama Farhan itu bener-bener kembalikannya nggak Iya, sih? berbanding terbalik ini Iya. berdua. Maksudnya nggak tahu emang ngejauh, nggak tahu gue nggak menyadari itu, karena kalau emang temen gue yang misalkan hari ini deket terus besok yang enggak, ya udah gitu loh, nggak berpengaruh sama guanya gitu. Ya kalem, gue bisa punya teman yang lain gitu. Temen ngobrol gue masih banyak nih. Dari gitu. awal gue ngeliatin Ara tuh dia kayak bener-bener bisa banget yang namanya beradaptasi langsung sama lingkungan baru atau orang baru. Kayak level sosialisasi itu kayak tinggi banget gak sih? Itu langsung deket dan orang-orang itu gue nyaman sama Ara gitu. Tapi lu itu mudah terpengaruh sama orang luar gak sih? Kayak lu kan kebanyakan sosialisasi sama orang luar tuh. Kayak lu, Contohnya kayak misalkan karena lu ekstrovert gitu, temen lu ngapain lu jadi pengen Enggak mudah sih. apa ya, terpengaruh lah. kalau untuk yang positif ya bisa, kalau yang untuk negatif sih enggak. Bisa juga. enggak dong. Enggak, karena ya udah kalau emang dia begitu, kayak contohnya kayak pergaulan yang bebas gitu kan gue juga pastinya ada temen yang kayak gitu dan gue gabung sama mereka, tapi gue bisa memposisikan gue, kalau gue ya udah gue temenan ya ikut dianya aja, tapi untuk apa yang dia lakuin gue nggak harus ikutin gitu. Nah, satu lagi nih. Tadi kan Farhan bilang bahwa ketika dia sendirian, dia merasa itu kayak surga gitu, kayak kesenangan dia sendiri gitu kan. Kayak gue lebih nyaman nih kalau misalkan gue sendirian, dan otomatis dia nggak akan bosen gitu. Ya nggak sih, lo kalau bukan bosen kan kalau sendirian. Iya. Ya. Nah, kalau ekstrovert, lu bilang kan tadi kayak cepet, kayak ada orang baru lu pengen dekat, ada orang baru lu pengen dekat gitu kan, pengen ngobrol lah, bukan sekedar dekat doang, kayak ngobrol gitu. Cepet bosen nggak sih? Enggak sih, maksudnya cepet bosan apanya? Kan
tuh kayak jangka pendek ya, kayak misalkan lu ngobrol sama dia nih, terus kayak ada orang lagi, lu ganti kan, berarti lu bosan sama dia, lu nggak ganti obrolan ke orang lain gitu, kayak gitu. Enggak sih. Jadi enggak deh. Maksudnya lu tuh kayak kalau misalkan mungkin gini gak sih, diganti kalau misalkan ngobrol nggak terlalu ini kan, nggak terlalu intens. Kalau misalkan lu temenan deket banget, misalkan sama betul. Dinda nih, sama Dinda lu temenan deket banget sampai lu kemana-mana sama Dinda, terus lu bosan gak sih? Cepet bosan gak sih? Enggak sih. Lu bener-bener kemana-mana sama Dinda gitu. Enggak Gue bosan. salah nanya deh. Karena dia tuh emang kemana-mana gak pernah sama Enggak, satu orang kecuali doang. sama misalkan sama orang baru nih, kayak misalkan sama dia orang baru, misalkan orang baru ada dia sama Diva. Nah misalkan gue ngobrol dua sama dia, nah misalkan udah ngobrol-ngobrol, nah gue mikir kayak nggak masuk nih, atau enggak dianya pendiam gitu, karena gue nggak enak juga kan terus-terus Tapi ngobrol. kalau lu gituin ke dia, emang dia suka nggak nyambung. Iya, maksudnya kayak si dia lebih kayak sikapnya kayak Farhan, kata gue, oh ya udahlah mending udahin, karena nggak enak juga gitu kalau gue ngomong terus tapi lawan bicara gue ngejawabnya cuman gitu-gitu aja. Jadi gue pindah ke orang yang baru dengan Diva gitu. Jadi ngobrolnya tuh nggak seasal ngobrol, jadi kayak ya harus nyambung juga Berarti sih. harus dua arah gitu, nggak Iya. yang lu ngomong terus cuma dijawab iya, oke, iya, Gak enak oke. gitu. Tuh Farhan. Gimana Farhan? Apa tuh? Lu mau masuk ke sekte kita nggak? Ini kan dia yang introvert terus masuk ke dalam ciri-ciri yang Ara tadi bilang. Terus kalau misalkan Farhan misal lagi cerita ke orang terus dapet tanggapan yang kayak gitu, bermasalah gak? Enggak. Cuek aja gitu? Iya. Biasa aja. Bener, biasa aja ya orangnya. Bingung. Farhan pendiam dan cuek. Lagi apa-apa? Tapi nih kan pastinya kalau orang ekstrovert tuh sering keramaian ya, suka keramaian. Tapi gue suka bingung nih, misalkan kayak liburan ke tempat wisata, yang misalkan yang lagi viral juga gitu kan pastinya rame nih. Nah gue datang, tapi gue nggak suka di situasi itu gitu. Karena rame. Kadang ada suasananya bener-bener kita kayak freak, ngerasa kayak ini bukan tempat gua gitu. Kayak rame banget. Tapi kalau misalkan kayak ngumpul-ngumpul gitu, seneng gitu. Iya. Berarti lu nggak suka yang namanya wisata? Iya, kalau yang ramai lagi viral gitu gue sangat-sangat menjauhkan, kecuali itu keinginan orang tua gue. Kalau lu me time ya, lu pernah me time nggak? Enggak. Sama sekali nggak? Farhan, lu kalau me time gimana? Kayak di tempat keramaian lu pernah nggak me time tapi di tempat yang ramai gitu? Meeting tuh apa? Me time itu lu menghabiskan waktu buat diri lu sendiri, healing, buat diri lu sendiri gitu. Enggak sih. Enggak pernah. Kayak misalkan lu nonton sendirian gitu. Enggak. Lu sama siapa? Dia diem aja di rumah ya? Sama teman. Oh ada temen. Iya. Introvert bukan berarti nggak punya teman deh ya. Lu gimana sih? Tapi iya, tapi kok orang bisa minta sendirian gitu ya? Tapi gue suka. Tapi gue nggak bisa, gue tuh harus ada temennya gitu. Iya sama. Gue waktunya gue me time ya gue me time. Aduh, HP gue. Gue cuma Gantiin di gue kamar mau nggak mau doang. tawar. Cukup main HP terus benar-benar sendirian di kamar itu udah kayak ngerasa me time. Nah, bener. Kalau buat keluar-keluar sendiri sih emang gak pernah gitu. Satu, sabar dulu. Kalau Sherina, gue mau nanya Sherina. Lu gimana kalau me time share? Gak pernah me time sih. Kayak mengembaliin energinya gitu loh. Habis bersusun. Kalau aku sih paling karena aku suka lagu, aku mintanya pakai lagu gitu. Kayak cuman dengerin musik seharian gitu, nggak ngapa-ngapain. Bener-bener cuman buat gitu doang. Tapi yang namanya lu liburan me time itu gak pernah? Nggak pernah. Soalnya gue suka yang namanya me time, terus gue jalan-jalan ke tempat ramai itu sendirian gitu kayak gue cuma beli cilok padahal, tapi kayak gue sendirian sambil ngeliatin orang lalu lalang gitu kan. Tapi lu nyaman. Nyaman, kayak kemarin gue pulang kerja, terus gue ke Indomaret cuma buat beli susu, terus gue duduk, gue me time itu berapa jam? Ada sejam kayaknya. Gue cuma duduk minum susu doang depan Indomaret ngegembel, dan itu menurut gue tuh me time gitu. Kalau kata gue nggak bisa, kalau kayak gitu gue kayak anxious, takut diliatin orang gitu. Ih, orang-orang ngeliatin gue nggak ya? Gue bahkan kayak gue tuh pengen banget karena jogging sendirian sampai kamar kan. Bisa. Tapi kalau itu gue bisa. Kalau buat jogging sendirian. Kayak tergantung kesukaan masing-masing gak sih? Iya, Kayak tergantung lu Kayak sukanya me drum. time lu ngapain gitu. Nah, kalau Ara lu suka nonton konser gak sih? Enggak. Kayaknya konser apa? Nggak suka juga. Waktu itu pernah pas zaman SMK,
diundang di SMA mana. Jadi penyanyi. Enggak dong. Terus diundang karena dibeliin kan gak enak, jadi datang. Pas datang ya cuman diem. Iya. Karena kayak gue harus ngapain gitu Gue loh. pengen dibeliin tiket konser. Terus udah ngapain di situ? Nyanyi. Enggak, kan tiket konser, bukan tiket penjagoan. Apa sih? Berarti Ara itu kayak sama sih sama gue juga suka keramaian. Oh, pantesan kalian tuh dapat ininya ya. Kalian tuh cocok. Kita Tapi tuh emang pusing tahu iya. kalau misalkan ke tempat yang kita tuju terus rame, pusing asli, dan langsung pusing gitu loh maksudnya. kita tuh bisa cuman yang kayak yang emang kita udah bukan udah kenal, kayak emang udah di lingkungan yang buat kita nyaman gitu nggak sih? Bisa dibilang juga kayak ketika kita dapat perhatian yang lebih kan, kalau di lingkungan itu kan pasti kita ngomong kayak jadi pusat perhatian kan kadang-kadang. Nah itu kita merasa oh kita diperhatiin, Iya, oh kita padahal mereka nggak orang peduli. kenal gitu ya. Iya, kita jadi ngerasa nyaman kan. Kalau misalkan di keramaian itu bener-bener yang emang rame dong tempatnya, tapi kitanya tuh ngerasa sendiri gitu karena kita bukan kita pusat perhatiannya gitu. Rata-rata orang extrovert itu kayak pengen jadi pusat perhatian gitu. Betul begitu Ara? Kalau itu gue setuju. Ara caper. Enggak, canda jangan nangis lagi. Ara suka ngedipin Jangan orang. nangis lagi. Terus gue mau nanya, tadi kan Farhan bilang kalau dia misalkan me time itu kan nggak ada yang me time, tapi lebih ke sama teman-temannya gitu. Iya. Kalau misalkan lu dijauhin sama teman-teman lu gimana? Kayak, gue bosen nih sama Farhan, diem mulu ditanyain iya doang gitu ya. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja sih. Tapi gampang gak sih dapet Terlalu teman? dipikirin. Lu udah gampang gak sih dapet teman baru gitu? Susah. Terus kalau teman lu yang bener-bener cuma satu terus pergi, lu sendirian juga gak apa-apa. Galau. Tapi temen berpengaruh gak sama kehidupan lo gitu? Nggak terlalu. Jadi apa-apa bisa, misalnya kalau nggak ada teman bisa sendiri. Bisa aja. Lu mau gue beliin kamus gak? Kata-kata lu cuma itu doang soalnya. Tapi ada pengen gak sih ngerubah diri lu kayak bener-bener ngerubah kayak bener-bener pengen gitu. Aku pengen banget. Tapi susah. Udah nyoba belum? Mau diajarin nggak? Belum. Ada coach nih. Jangan ajarin nama saya kan, yang itunya juga ekstrovert kayaknya. Minta ajarin dong. Kalau misalkan lu kerja kelompok nih, Iya. kalau belum dikasih tugas lu gak ngapa-ngapain? Enggak. Gak nanya, tugas gua apa? Kita Ya belum. nunggu dikasih tugas. Kalau nggak dapet, Emang ya sih? ada loh, kadang ada orang yang kerja kelompok, terus karena nggak ditanya, dia nggak mau ngasih tugas, otomatis namanya langsung dihapus sama dia. Lu pernah nggak kayak gitu? Enggak. Enggak. Ini emang mengerti gak sih teman-temannya? Dia sekelompok. Oh iya, satu kelompok. Oh iya, terus gimana tuh? Kebetulan kita bayar. Oh iya kan? Enggak. Dia kita sistemnya kasih tugas. Jadi dia tanpa nanya duluan dikasih tugas. Karena sebelumnya lu udah tahu juga ini orang gak bakal nanya nih Iya. kalau nggak gue nanya gitu. Iya, terus daripada gue capek kan kita kerjain sendirian bareng-bareng. Kita kerjain sendirian bareng-bareng apa sih maksudnya? Nah, tadi kan kita udah ngomongin bahwa kepribadian ekstrovert ya, ciri-cirinya gitu-gitu. Sekarang gue mau nanya tentang kelemahan. Tadi kelemahan ekstrovert kan udah ya. Kelemahan introvert itu apa aja sih? Dan gimana cara lu Farhani sebagai seorang introvert itu apa sih sebutannya? Merespon bukan merespon, apa? memperbaiki Oh, kelemahan kelemahan. itu, bahwa gimana sih cara lu, misalkan kalau kita bodoh kita belajar gitu. Hah? Nungguin Gimana? Kan kamera mana kan sih? nggak selalu di apa ya? Nggak selalu di mana sih? Apa sih namanya? Gue mau ngomong apa sih? Ya gini, ciri-ciri introvert itu kan yang tadi lu bilang kan susah membaur. Iya. Gimana cara lu menanggapi kelemahan lu itu? Apakah lu mencoba membaur atau Atau lu bilang diem aja gue tabok Farhan? Gimana ya? Bingung juga. Tapi pernah gak di suatu situasi dengan kepribadian lu yang kayak gitu, lu ingin memulai percakapan Pernah. sama orang lain? Tapi lu lakuin enggak? Dipikirin dulu. Berapa jam? Enggak lama. Tapi kan kalau misalkan kayak kita nih yang ekstrovert ya, ketemu sama si Farhan yang
introvert kan kita ngerasa canggung, kita ngerasa kayak Iya. aduh nggak nyaman Bener, banget. yang tadi Ana bilang bahwa dia langsung ganti ke orang lain. Iya, maksudnya nggak si Farhannya itu gimana gitu. Oh iya. Misalkan dia ngajak ngobrol nih, dia Iya. ngajak ngobrol lu kan, terus tiba-tiba kayak lu jawab cuma iya, oke, diem. Apa lo ngerasa nggak enak Lu apa ngerasa nggak gimana? Iya ngerasa gak enak sih, Tapi tapi bingung juga gimana bahasa basinya. Basa-basi, oke. Berarti dia nggak suka kalau ada orang banyak cerita ke Farhan, terus orangnya itu belum terlalu dekat juga. Iya. tapi kan gue pernah ngedenger ya kalau introvert itu kan kayak Farhan bilang kayak semuanya dipendem gitu. Itu bisa nyebabin stres nggak sih? Farhan pernah stres nggak sih karena dipendem terus nggak bisa dikeluarin? Stres mah enggak sih, cuman emang sering dipendam aja. Jadi sampai lupa sendiri gitu ya? Iya. Tapi sebenarnya ekstrovert atau introvert ya itu nggak ngituin bahwa kita itu seseorang yang aneh atau semacamnya. Kayak sisi Farhan yang introvert pun punya kelebihan gitu. Ya kelebihan dia nggak ambil pusing, dia nggak cepat emosi kayak lu Ra, dia nggak cepat emosi, terus dia nggak ambil pusing gitu, beda sama anak-anak ekstrovert. Dia bisa nyimpen rahasia. Betul. Soalnya rasa keceplosan. Betul, apalagi dia. Karena yang mungkin berkaitan sama yang tadi Sherin bilang yang oversharing itu juga sih. Iya. Terlalu terbuka. Iya. Tapi ada koin dipendem. Ada. Boleh tahu nggak? Enggak dong. Ayo, mancing. Dia cepet banget. Takutnya lu stres gitu. Kalau nggak diungkapin. Ya gimana ya? Yang dipendem itu aib dia sendiri. Itu bagus. Enggak sih, dia punya IP. Si paling. Kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Ara. Terus kayak kita kalau ngobrol sama Farhan itu kayak lagi interview kerja kan Soy? Iya, oke. Tapi dengar-dengar dia tuh punya tips nih buat merespon anak-anak yang introvert. Apa aja tuh deh tipsnya? Kasih tahu dong. Oh. Biar Ara bisa ngobrol sama Farhan. Kita ngobrol ya kan ya? Gini nih, jadi Ngobrolnya lu bilang iya Gitu. Dong, coba aduh. ya pasti kita kayak harus cari topik gak sih? Kayak kita tuh lu harus ini Ra, kayaknya lu jangan ceritanya ke gua. Dan cerita ke teman-teman lu, cerita ke Farhan coba. Farhan lu mau tau gak Han gitu. Apa? Cerita dia gitu kan. Terus paling gitu doang. Kayak dipancing terus bisa nggak? Iya. Coba diajakin buat Dipanasin. bersosialisasi Tapi dulu. tapi dulu gua Kenapa? SMK temen cuma satu doang sampai lulus. Tapi Tapi bukan berarti itu lo introvert. Itu nggak menjamin. Maksudnya tuh kayak pulang sekolah sekolah langsung pulang, sekolah pulang gitu. Karena lu nggak masuk gue organisasi. juga saat itu Enggak, gue masuk OSIS, masuk rohis. Kok bisa? Tapi ya udah gue dateng ya emang ada kegiatan-kegiatan aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas masuk lingkungan kampus jadi begini. Mungkin lu balas dendam sama kejadian yang dulu. Ya mungkin dulu gue bosen kayak pulang sekolah. Iya, lu ingin Sama mencoba hal baru. dulu tuh gue waktu SMP itu gue kan masuk pondok dan itu gue gak punya temen. Kayak bener-bener gue dijauhin. Dan itu makanya orang-orang tuh ngiranya gue introvert. Tapi gue gak introvert juga, soalnya gue gak suka yang namanya keramaian. Tapi waktu gue udah SMA, gue kesini-sini, gue menemukan diri gue sebenarnya bahwa gue tuh suka cerita, gue suka sama orang-orang gitu kan. Karena harus merubah harus memperbaiki. Iya. merubah hidup. Tapi itu kejadiannya waktu gue SMP doang. Apakah karena situasi mungkin ya gue nggak nemuin temen yang cocok, atau mungkin lu juga ngerasa kayak gitu di OSIS lu nggak ngerasa ada temen yang cocok sama lu, dan temen yang cocok sama lu cuma satu gitu. Udah gitu temen guanya yang itu nggak pernah ikut organisasi apa gitu. Nah lu ke bawah itu tadi gue bilang dia gampang terbawa sama dunia luar. Tapi lu betah gak? Apa? Karena lu temen deketnya cuma satu, tapi temen yang lainnya banyak, lu kenal banyak orang kan? Iya. Nah itu Iya di luar gue banyak temennya. Jadi tuh gini loh, gue tuh kadang temen guanya itu karena nggak punya temen, jadi gue nemenin. Jadi lu nggak punya temen juga. Enggak jadi tuh misalkan kayak pulang sekolah, Temen Ara tuh. mood nongkrong yuk kan gitu. Nah terus gue nanya nih temen gue, ikut gak? Enggak mau pulang. Ya udah gue bilang nggak dulu, kayak yang ngajak nongkrong. Jadi gue lebih memilih nemenin temen gue yang sendirian. Kalau gue nyaman.
tapi ini baru kejadian kemarin. Jadi kemarin tuh Asni nih niatnya dia mau ikut rapat, terus gue bilang gue mau balik nih, gue mau kerja gitu, gue mau ngajar juga. Terus akhirnya kayak terus gue tarik Asni, kata gue daripada lu telat ngajar mending lu ikut gue balik aja, tapi dia ikut gue balik. Kasni malah temennya cuma satu. Spill. Tapi abis dari yang nggak ikut itu kan pulang nih. Nah nanti gue ngechat temen tongkrongan gue, masih nongkrong Anjay, nggak? anak Masih. tongkrongan. Gue nyusul. Gitu. Jadi gue kayak gue nemenin dulu temen gue yang nggak punya temen deh gitu loh. Tapi kayak sedih gak sih jadi temen lu itu Iya, yang kayak- sendirian, lu udah main sama dia terus mungkin dia merasa seneng karena lu udah sama dia, terus tiba-tiba lu malah main tapi sama kan gue yang nggak lain. Iya bilang. benar, itu gue kayak Gue nggak bilang. Gue iya tuh itu lebih buat temennya Ara yang ngerasain ini, kalau jadi lu mah gue sakit hati. Enggak, kadang misalkan gue bilang, gue mau nyusul mereka ya, nah nanti sambil VC-an gitu. Jadi dia ikut ngumpul, cuman di VC. Gue tetep ajak dia, cuman nggak langsung, karena dia itu lebih gak suka, bukan emang gak suka keramaiannya, dia lebih gak suka sama orang-orangnya. Jadi itu milih-milih banget, kenapa? Misalkan dia ngobrol sama ini, Spill nama dong. jangan dong. Bahaya. Ya kayak misalkan dia temenan sama ini, ternyata misalkan kayak ada satu aja yang lawan bicaranya tuh ngomong salah, langsung dia langsung pindah temen gitu, kayak milih-milih banget Baper, orangnya. sensitif. Iya. Kalau udah nggak sesuai sama keinginan dia langsung pergi gitu ya. Iya. Tanpa mikirin yang lain dulu. Tapi untungnya sekarang dia kayaknya udah nggak gitu sih. Alhamdulillah. Gue udah ngeliat Syukurannya. tumpengan. Kan bonus kuning. Selamatan. Gue minta lauknya nggak dikasih. Atau lo Beli. Kan Mutiara orang Apa? seberang. Nah, Lanjut balik gitu lagi gak sih? ke tips tadi tuh. Nah, Lo iya. bisa sebutin nih. Tadi kita ngomongin kalau tadi harus apa sih kata gua? Harus move topik. Memberikan topik Iya, kepada memberikan teman-teman yang topik. introvert ya. Iya, terus juga kita harus ajak dia coba kenalan sama grup-grup yang pertama kecil-kecil dulu. Nah, itu dia kayak diajak coba ngobrol, tanya-tanya. Ya mungkin pertama-tama ya kayak ngerasa, aduh, mati banget nih topiknya gitu kan. Apalagi ya, tapi kalau kebiasaan, Gue punya tips buat orang yang mati topik. Tanyain aja, lu suka makan kadal nggak? Kenapa tuh? Lebih tapi keprik gak sih? coba nih ya, gua tanya Farhan nih, tapi Farhan tuh pasti bilang kalau orang-orang introvert pasti bilang, oh enggak, gitu doang. Iya, kayak udah, dibawa serius gak langsung sih? kita dulu, kadal apaan maksudnya? Maksud kadal? Ya dia nggak tahu. Gimana sih? Udah deh. Enggak kan? Gak mungkin kan orang makan kadal. Iya, jadi tuh hanya buat Lebih ke topik aja. Tapi Lu pernah ditanyain gitu ya? Iya, iya, orang tanya. Terus Nah, buat introvert kan itu, suka ada. nah tips buat kita merespon introvert itu, kita nggak boleh yang namanya memotong pembicaraan mereka. Soalnya kan yang introvert itu pemikirannya panjang, kayak tadi bilang, dipikir-pikir dulu. Jadi ketika dia udah ngomong terus dipotong, dia Ya udah berhenti. udah oh iya gitu. Jadi dia udah jadi mengundurkan diri buat bicara gitu. Jadi hati-hati. iya, kalau Farhan ngomong banyak udah kita diem aja, kita dengerin aja. Karena langka, momen langka. Terus ada juga nih yang mereka itu harus dan butuh perhatian dalam bentuk fisik. Itu tuh maksudnya gimana tuh? Ya, perhatian dalam bentuk fisik, Ini fisik tuh- mungkin kayak yang namanya orang ekstrovert ya, ekstrovert dulu nih. Ekstrovert lebih itu ekstrovert. namanya seneng dipeluk. Gak Ya. ada apa-apa dipeluk, itu seneng bener gak? Walaupun gak dipeluk, gue seneng yang namanya meluk orang. Kayak tiba-tiba gue ketemu siapa gue meluk, itu gue seneng. Nah, introvert pun butuh yang namanya kayak gitu. Tapi gak yang tiba-tiba mendadak peluk, siapa lu meluk gue gitu, enggak. Tapi lebih kayak mungkin tepukan punggung gitu kan. Introvert pun gak gitu juga rasanya. Berarti beda gaya gitu ya. Ya beda gaya gitu, mungkin lebih ke yang Gaya. Oh iya. Kalau nangis dilus-lus. Dia aja nangis. Apalagi dia begini-gini. speknya sejak sih digituin kayak dielus-elus kepala. Pokoknya kalau introvert tuh dia lebih nyaman ketika dia ya di lingkungan kecil gitu. Tapi lu anti fisik nggak? Di fisik tuh gimana? Kayak lu nggak suka dipegang, disentuh gitu, dicolok? Iya enggak. Enggak juga. Biasanya kalau ada orang yang peluk ya Gak masalah ya? Kalau lu ada yang pasrah banget ya. terus tiba-tiba dipeluk Silma gitu. Jangan coba. Kayak kalau dia gua dorong dari jurang kayak dia pasrah deh. Gak apa-apa gitu. Nyawa pun layang.
Udah Bayangin aja si Farhan tiba-tiba dipeluk orang. Udah dia pasrah. Udah. Kita balik lagi ke titip-titip salam, masih ada jutaan yang belum kita baca. Iya. Buat yang gak kebagian, Nih. kita bacain di episode berikutnya. Iya, Ara mau baca? Kita mau baca, boleh baca deh. Boleh, boleh. Gak boleh. Ih, Bentar ya, WA-nya mana? Nangis lagi. nangis. Itu mau pilek. Lu udah keluaran gue. Ini nanti keluar lu udah nggak ada. Apa iya? Apa setiap Nih, bacain. Coba yang mana? ini. Yang heboh ya. Yang Minfest dari Minfest. Ayo ayo follow Instagram Minfest. Apa ini titik dwt dot itu dwt itu apa? Ayo teman-teman follow Instagram menfest.dwt menfess.dwt. iya. Nah, Di itu sini siapa tuh ya? Coba Sebelum ini gue pengen vlog yang punya akun itu harus nge-DM gue. Dan sampai sekarang kita semua tuh masih belum tahu siapa adminnya. Iya, siapa ya? Kayaknya di sini. tapi udah pada follow. belum. Ih, gua udah sih ya. Aku puasanya. Semangat. Terus lanjut Lanjut. yang kedua. Bukan ya? Semoga lancar buat hari ini RAS. Silva. RAS apa? Singkatan nama orang yang dituju sama dia. Untuk Aldi Prasetya. Dari Aldi untuk RAS. Gue tahu. Yang lagi bercinta ya. Kayak gue tahu deh. Yang sebelah gue Nadia. Sebelah gue waktu ujian. Yang pernah diundang ke podcast ini. Kita tidak boleh gibah di sini. Ya, kita lanjut. Selanjutnya gue mau Farhan yang bacain. Ayo, Han. Ada di nomor 5. Titip salam buat si bioskop Dari Kiki. dari Kiki. Bioskop. Apa tuh bioskop? Kayaknya si Kiki juga nggak tahu deh ini salam. Oh, Ditulis karena ini yang ngetik si Aldi. Tapi mungkin ada cerita si bioskop. Ya Kita itu nggak tahu. next spill ya. Jangan-jangan Kita pernah undang nonton Kiki. bareng. Aldi sama Kiki. Oh iya ya. Udah yuk. Wah, bisa. Nanti kita undang. Tentang Lanjut. futsal. Selanjutnya. Nomor 6. Ya. Buat Abdil eksekutif 35 anonim. Wih, dari anonim. Siapa ya? Wah, ini malah yang anonim ya yang di Lanjut, ini. lanjut. Terang-terangan ya. Kayak gue tahu deh. pakai namanya. Kita undang aja kali dia di sini nih. Boleh. Kita pertemukan dia dengan si yang kasih salam. Kan nomor 7 nggak sih? Iya. Beda lagi. Oh, gitu doang. Jadi tuh nggak ada isinya. Enggak, udah Oh. gitu doang. Salam buat Abdil. Ada lagi nih, ada lagi. Untuk apa ini? Yang terakhir. Untuk BY yang di Malang, selamat ulang tahun ya dari Anmu. B atau BY? ANmu. BY. Oh, baik. Udah. AN. Happy birthday. Hari ini kita ada 2 orang yang ulang tahun. Dari Selamat AN. ulang tahun, semoga panjang umur. Amin. Sehat selalu. Gue lagi nggak doa. Kado dari Kayak gue semua. tepuk tangan ya. Oke. Oke, gua nggak ngerasain kita udah ngobrol banyak banget sama Ara dan Farhan. Farhan udah ngejawab banyak ya. Udah berapa kali coba kalian yang ngedengerin podcast ini? Yang- Itu berapa kali Yang Farhan bisa ngomongnya? yang bisa ngitung berapa jumlah kata yang Farhan kan obrolin di podcast kali ini dapat coklat dari Dea. Dari dia. Dari Serinsi yang pasti kan. Oke. Oke, dari semua kepribadian pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kita perlu mengetahui kepribadian apa yang dominan di diri kita dan orang lain, namun bukan untuk dijadikan sebagai patokan. Karena kepribadian seseorang dapat berubah tergantung bagaimana dengan kondisi diri kita dan faktor dari luar. Ya, kita penting buat tahu apa kepribadian kita dan bagaimana kepribadian orang lain, tapi bukan untuk dijadikan patokan di setiap situasi gitu. Seperti halnya dikutip dari teori Carl Jung, tidak ada seseorang yang murni sepenuhnya introvert dan ekstrovert. Setiap orang memiliki kadar ekstrovert dan introvertnya masing-masing. Dan Carl Jung juga berkata, orang yang sehat secara psikis itu yang selalu berusaha mencapai keseimbangan dari 2 titik agar terasa sama nyamannya dengan dunia dalam diri dan luar diri. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, mungkin ada harapan dari narasumber untuk podcast kedepannya atau hari ini. Boleh dari Muti dulu. Untuk harapan podcast selanjutnya mungkin bisa lebih rame lagi
Jadi kalau bisa nggak 2 orang doang yang diundang. Lebih banyak gitu. Tapi sebenarnya harapan Ara tuh semoga gue diundang lagi podcast selanjutnya. Ya kalau emang yang pas ya boleh. Siapa yang pas? Coba Maksudnya pas apa Pembahasannya atau orangnya nih? pembahasannya kalau untuk Oke. orangnya siapa aja. Siap, menyesuaikan ya, Muti bisa menyesuaikan orang. Ya Kayak kita tarik jadi podcaster aja gak sih? dia. Oh, iya benar. bisa. Tapi Jadi gue job mundur baru. sih kalau ada arah. Ya udah, berarti lo yang jadi diundang ya. Dan pendengarnya mungkin pendengarnya bisa jadi lebih banyak Ah, lagi iya. yang dengerin podcast kita. Dari kitanya juga apa menyebarkan podcastnya itu lebih sering-sering lah. Jangan lupa tuh yang titip salam. Tuh, Coba dengerin kasih tuh. linknya ke orang yang ditunjuk. Dan yang suka titip salam baru dengerin podcast sekali 2 kali, coba dengerin deh berkali-kali. Tapi di Pasti mana ketagihan. Dengerin. Kali aja kan di podcastnya ada salam buat mereka yang Iya, nggak makanya tahu. harus nonton. Nonton. Asli. Udah dengerin. Farhan mau ngomong apa? Iya. Nggak ada harapan yang ini. Enggak, gue mau nanya Apa ya? Beda. gimana buat podcast kedepannya harapan lu? Sama. Apakah lu setelah ini nggak mau diundang lagi? Cukup. Kamu harapannya? Harapannya apa ya? Semoga makin berkembang podcast ini. Lagi. Kita angkat tangan semua guys. Udah itu aja sih. Ya kita udah angkat tangan. Ada lagi doa. Masa yang tadi doa belum angkat tangan? Udah cukup itu aja. Mikir keras. Oke, itu Rafat gak boleh dipaksa untuk Oke. Oke siap. Oke, siap. Halo Susan. Oke, diingetin lagi nih buat kegiatan-kegiatan kita berikutnya guys. Ada apa nih Pak tadi? Dari KML. Dari KML itu ada bakti sosial di tanggal 11 Januari. Nah, nanti di sini akan dibuka open donasi untuk teman-teman yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya dan ingin berbagi kepada sesama. Boleh banget. Nanti ada link, mungkin ada link atau ada informasi terkait ya. Oke, nanti Menyusul infonya. diinfokan kembali. Ya, terus juga ada seminar SPSS tanggal 16 Januari. Buat teman-teman Dewantara boleh daftar di 08. di link yang kita suka bagikan. Bisa Nah, cek ini- di IG. Ini kesempatan banget buat teman-teman yang mau informasi tentang SPSS, dan ini sebenarnya penting nggak sih buat kita pelajari di kampus ini gitu kan? Benar, penting banget buat apa itu? Mutiara tuh emang tidak bisa hidup tanpa live. Dia nggak bisa diem Iya. sebenarnya. Mutiara punya moto No life apa? My life is life. No life, no life. My life is life. Oke teman-teman, kita bakal balik lagi di episode yang bakal seru-seru banget dengan pembahasan yang bakal menarik banget. Ada yang mau disampaikan, Syari? Aku mau menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang udah mau menerima undangan podcast ini ya, walaupun ada yang tiba-tiba mendadak gitu, tapi terima kasih udah mau, dan semoga kalau diundang lagi mau ya, jangan trauma gitu sama kita. Jangan senang hati. Terkhusus si Farhan ya, jangan trauma, Jangan trauma di roasting ya. Nanti kita undang lagi Farhan harus udah banyak ngomong. tiba-tiba Ya, Farhan jadi bener extrovert. Oke, kita kembali lagi di episode selanjutnya ya guys. Goodbye. Bye bye. See you on the next info data. Yeay. See you on the next info data.